Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu hari demi hari dalam kehidupan kami. Sampai kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Ya Tuhan, jikalau sebentar kami ingin datang menghampiri Engkau, kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau bertahta di atas ibadah kami Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati sepanjang ibadah ini Tuhan, sehingga kami yang datang, kami beroleh kekuatan, kami beroleh hikmat dan akal budi, kami dipuaskan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari saudara kita sama-sama naikkan pujian. Ya Allah Roh Kudus, biar kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan penyembahan kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
katakan kami sembah Kau kudus. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanggup Kau mulia bagimu
kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Tuhan di hadapanmu. Sebab kau Allah. Tuhan, ada yang mustahil. sama-sama kita katakan lagu Tuhan, tak ada yang kamu. sebab bagimu tiada yang mustahil Tuhan. Mujizatnya Kau sanggup disediakan melakukan bagi segala sesuatunya Tuhan. Sebab kau Allah yang berkuasa. dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. sama-sama kita katakan, kami yakin Tuhan saat kau berfirman. Saat kau berfirman, Ku menang. menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Karena kau menjaga, Kami kuat karena kau menopang Tuhan. karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan Tak ada banyak mohon firman Tuhan. Waktu tempat selanjutnya kami serahkan. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. oh mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini 1 minggu lagi Engkau memelihara kehidupan kami. Dan kami datang kepadamu adalah anugerah. Dan kami masih hidup adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mencukupi kami, memberkati, memulihkan, menyembuhkan, memberikan damai sejahtera, dan Engkau yang menjamin untuk kehidupan yang kekal. Pada hari ini Tuhan, hari Sabat, di mana hari keberkatan, dan kami berkumpul mengucap syukur atas apa yang Engkau kerjakan kepada kami, dan kami tidak akan mungkin dapat membalasnya karena kebaikan-Mu.
Oleh sebab itu biar Engkau lihat hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Biar kiranya segala sembah puji hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya Engkau yang berbicara, dan saatnya Engkau firman-Mu sendiri yang akan menyampaikan sesuatu kepada setiap kami. Seperti apa yang kami butuhkan, seperti apa yang kami perlukan. Engkaulah kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur kepada Tuhan, karena selama 1 minggu ini Tuhan memelihara hidup kita. Ya, selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, begitu bukan? Tapi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti karena Dia mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap mengasihi Dia? Apakah kita masih tetap setia? Apakah kita masih tetap sungguh-sungguh? Atau mungkin hati kita sudah mulai berpaling? Kalau engkau keluar dari kasih karunia, maka engkau akan terhilang. Karena kekuatan kita adalah Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan kita. Dan kalau kita ada sampai hari ini semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kita lihat bagaimana seorang Petrus dan Yohanes yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sudah berubah hidupnya, dan Roh Allah serta mujizat-mujizat Allah menyertai sama dia. Oke, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Demikian. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya hingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melompat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengenal dua pribadi, Petrus dan Yohanes, bukan? Apalagi Petrus itu yang mana dia itu sangat reaktif gitu ya. Kalau terjadi sesuatu kayaknya dia tuh paling depan begitu. Tapi apa yang terjadi, Petrus itu menyangkal Tuhannya sampai 3 kali. Itu Petrus yang dulu. Halo. Nah, ini Petrus yang kita baca adalah Petrus yang telah dijamah oleh Yesus. Petrus yang juga telah mengalami kebangkitan. Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Parakletos. Dan ini adalah Petrus. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, kita baca tadi, suatu sore Petrus dan Yohanes berjalan ke bait Allah karena waktu menjelang sembahyang. Jadi memang waktunya Petrus dan Yohanes itu
ke bait Allah untuk berdoa. Jadi kita tahu bukan, segala sesuatu itu ada waktunya. Dan Petrus ketika menjelang sore dikatakan itu adalah waktu sembahyang. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengkhotbah bilang segala sesuatu di dunia ini, di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Jadi memang ada waktunya. Dan tepatlah si Petrus dan Yohanes karena waktu adalah waktu sembahyang. Bagaimana dengan kita, waktu-waktu kita? Waktu sembahyang kita ada di mana? Apakah kita ada di mall? Kita sedang jalan-jalan. Waktu sembahyang kita ada di mana? Apakah kita sedang santai-santai? Waktu sembahyang adalah waktu di mana kita bertemu dengan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu Allah itu ada di baitnya. Firman-Nya berkata Allah ada di baitnya. Kalau kita paham, kalau kita mengerti bahwa kekuatan kita adalah Allah, kesempatan kita bertemu adalah waktu yang paling terbaik. Dan Raja Daud berkata, itu waktu yang paling indah. Kalau perlu seumur hidupku, aku akan ada di rumah Tuhan. Dalam tanda kutip ya, artinya seumur hidupku aku akan bersama-sama. Karena itu adalah kekuatanku, kata Raja Daud. Di lain ayat mengatakan bahwa Allah sendiri, aku sendiri akan turun. Dan aku bagaikan tembok berapi yang akan mengelilingi, melindungi engkau. Artinya melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi bisnis kita. Dan itu semuanya ada dalam genggaman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ada sampai hari ini, ketahuilah itu semua bukan karena kita kuat, bukan karena kita pandai menjaga diri, memang enggak salah, tapi ada hal lain, bahwa Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Nah, dalam ayat yang pertama ini dikatakan Petrus dan Yohanes waktunya sembahyang dia ke bait Allah. Saya harap ini juga menjadi teladan bagi kita. Kalau mungkin waktu-waktu yang lain kita sudah mulai kendor gitu ya, kita sudah mulai ogah-ogahan, kita mulai acuh tak acuh. Nah itu waspadalah ya, jangan sampai kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita perlu kekuatan dari Allah. Dan selanjutnya dikatakan apa? Bahwa di situ ada seorang yang sudah sejak kecil dia itu timpang, lumpuh, dan tiap hari diusung, digendong, taruh di depan pintu gerbang elok atau pintu gerbang indah bait Allah gitu ya. Kenapa di pintu gerbang? Karena kan orang liwat terus gitu. Jadi dia sehari-harinya hanya mengharapkan sedekah. Rezekinya adalah belas kasihan orang yang mana itu terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia bisa menolong, manusia bisa membantu, tetapi sangat-sangat terbatas. Dan si lumpuh ini ada di gerbang bait Allah mengharapkan sedekah. Kita ingat kisah Bartimius? Iya, Bartimius juga begitu bukan? Jadi dia itu mengharapkan sedekah. Ya, dalam keadaan sekarang ini ya apapun bisa terjadi. Ya, ada yang memang seperti itu ya. Jadi hidup dari belas kasihan ya akhirnya jadi bermalas-malasan. Tapi beda dengan yang ini, dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya dia lumpuh sejak lahir dan dia mengharapkan sedekah. Jadi kita tahu ada kejadian di mana Petrus dan Yohanes ingin ke rumah Allah. Kemudian ada juga seorang yang memang timpang, lumpuh, duduk di gerbang untuk meminta-minta sedekah. Lalu tibalah saat itu. Saat di mana orang itu akan mengalami suatu perubahan. Saat yang sepertinya tidak pernah diimpi-impikan oleh dia. Saat yang gak pernah terpikirkan
bahkan timbul dalam hatinya, sebab dia tahu sudah bertahun-tahun, sudah dari sejak lahir dia itu sudah lumpuh. Artinya kalau dulu mungkin pernah berangan-angan, kalau dulu mungkin pernah berpikir bahkan bercita-cita, tapi setelah sekian lama itu semua kandas, itu semua kasep, itu semua sirna. Karena setelah bertahun-tahun dijalani, setelah sekian lama diharap-harap, tidak kunjung berubah, tidak kunjung ada perbaikan, malah semakin parah sebab dia semakin tua. Nah, jadi hari itu pun sebetulnya hari-hari sama seperti hari kemarin. Bahkan sempat dia berpikir, mungkin ini sudah nasibku, mungkin ini sudah takdirku. Jadi pada awalnya mungkin dia tidak menerima keadaan itu. Kalau dia lihat teman-temannya sehat begitu ya, sementara dia itu ada kelainan, cacat pada kakinya, mungkin pada awalnya dia tidak bisa menerima. Tapi lama-lama mungkin dia sudah pasrah ya, hopeless gitu ya. Udah gak ada harapan. Lalu teman-temannya bilang, udahlah itu takdirmu gitu ya. Itu sudah keadaannya udah ditakdirkan, udahlah begitu. Bayangkan ya, dia harus telan sesuatu yang pahit. Tetapi itulah kisah hidup. Ya, ada yang dijalani oleh dia berhari-hari, berminggu-minggu sampai bertahun-tahun. Sehingga hari itu, hari yang tidak pernah diduga, hari yang tidak pernah dipikirkan oleh dia, ketika tibalah dua orang yang bernama Petrus dan Yohanes sedang jalan mau ke bait Allah. Dia berpikir, oh ini harapan. Ya, mungkin sedekahnya ini beda gitu ya. Siapa tahu sedekahnya ini lebih banyak gitu. Jadi ketika dari jauh dia lihatin sampai dekat ya. Petrus dan Yohanes juga melihat bahwa si lumpuh ini menatap dia. Apa yang kita baca tadi adalah demikian, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap, lalu Petrus bicara, ya, lihat kepadaku, lihat kepada kami. Tentunya ketika dibilang, lihat aku, gitu ya. Nah, si lumpuh kira-kira reaksinya bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika dia bilang, lihat aku, wih, harapan ya, harapan timbul. Lalu Petrus bilang, emas gitu, wih, ini dia gitu, ini dia angan-anganku. Ketika dia bilang emas, kaget. Lalu tidak perak, kata, wah, turun nih rupanya nih, dari emas menjadi perak. Biarlah, nggak apa-apa lah, lumayan juga, begitu ya. Ketika dia bilang emas, kaget dia, perak, wah menurun. Lalu berikutnya dia bilang, tidak ada padaku, lemes dia, ya. Begitu dia bilang emas, semangat, perak, ya lumayan, tidak ada padaku, lemes langsung. Tapi Petrus dan Yohanes, saat itu Petrus berkata, tetapi apa yang ada padaku, katanya. Dia mulai bingung lagi nih si lumpuh. Udah ketahuan dia bilang emas sama perak kagak ada. Tapi apa yang ada padaku, yaitu di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Dan dikatakan seketika itu juga seperti ada kekuatan dari Allah. Lalu Petrus pegang tangannya, bangun ya gitu ya mungkin ya. Lalu tiba-tiba dikatakan tadi kita sudah baca, kaki dan mata kaki orang itu kuat dan dia berdiri. Bisakah kita membayangkan kebahagiaan? Bisakah kita membayangkan seekor rusa yang haus di padang gersang, tiba-tiba dia menemukan air yang jernih, air yang sejuk, air yang nyaman di kalbu. Nah, si lumpuh ini dia nggak pernah berpikir kalau hari itu
adalah sesuatu hari besar buat dia. Padahal waktu dia bilang emas, dia sempat berharap kepada dunia ini. Perak juga begitu. Waktu dikatakan tidak ada padaku, dia juga inilah hidup, putus asa. Tapi tidak sampai di situ. Allah sangat berkuasa dan Allah punya rencana dalam setiap kehidupan manusia, termasuk juga kehidupan kita. Ketika Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Itulah kekuatan Allah, kekuatan yang mengalahkan setiap permasalahan kehidupan yang mungkin kalau dipikirkan secara akal itu tidak mungkin, yang dipikirkan secara logika itu sepertinya tidak mungkin terjadi. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang sukar bagi Dia. Tetapi Allah juga Allah yang mengasihi kita. Tetapi Allah juga Allah yang mau melakukannya bagi kita. Dia sudah buktikan, mati pun Dia berani buat kita. Padahal waktu itu kita masih seteru. Waktu itu kita masih musuh sama Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah kasih Allah yang juga sampai kepada si lumpuh ini melalui Petrus dan Yohanes. Hidup memang seperti itu. Itulah perjalanan hidup. Artinya terkadang kita harus mendaki begitu lelah. Terkadang kita harus turuni seolah-olah lembah yang begitu dalam, jurang kadang-kadang yang begitu mengerikan, dalam tanda kutip tentunya ya, tetapi itulah hidup yang kalau kita masih ada sampai hari ini, itu suatu bukti bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Kita kembali lagi kepada si lumpuh. Si lumpuh itu mendapatkan sesuatu. Kita mau baca satu ayat dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, si lumpuh ini dikatakan apa yang aku punya, yaitu di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah dan kuasa Allah bersama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, apabila kita adalah milik Kristus, maka kita terhisab termasuk dalam keturunan Abraham. Apa sih maksudnya? Kita tahu Allah berjanji sama Abraham, dan bolehlah kita baca ya dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah berkat besar yang Allah janjikan kepada Abraham, dan ini turun-temurun terus. Dan kita, ketika kita percaya kepada Yesus, lalu dikatakan kita terhisab kepada keturunan Abraham. Artinya janji berkat yang tertulis ini adalah menjadi janji buat kita juga. Dan itulah sebabnya ini adalah sesuatu berkat yang lebih besar dari sekedar emas dan perak yang diidam-idamkan oleh si lumpuh ini. Si lumpuh menerima yang jauh lebih besar dari sekedar persembahan, dari sekedar belas kasihan, karena dia menerima sesuatu dari Allah.
Dan kita demikian pula, mungkin kita sebelumnya adalah seorang Kristen, mungkin percaya, tapi bukan tidak mungkin kerohanian kita lumpuh. Cuma KTP-nya saja yang tertulis, padahal imannya, kenyataan sehari-harinya tidak mencerminkan sama sekali. Itu sebabnya kebangkitan Kristus melalui Petrus dan Yohanes ingin membangkitkan kita, yaitu di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah engkau. Artinya kita bangkit kembali, kita siuman kembali, iman kita disegarkan kembali. Karena Allah bersama dengan kita. Seperti yang dialami oleh si lumpuh ini, ya, dia mengalami perubahan. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah sekian tahun itu pandemi memporak-porandakan berbagai sendi-sendi kehidupan, memisahkan keluarga-keluarga dekat, memisahkan saudara, memisahkan, membatasi pertemuan juga, dan juga ketakutan-ketakutan ada, selalu menghantui. Bisnis pun begitu, semua segi apapun seakan-akan tidak bergerak dan mengeluh. Tetapi ketika hari ini kita masih ada bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman dalam suatu ibadah, biar kiranya suatu ucapan syukur naik ke atas. Biar kiranya suatu pujian naik ke atas. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengucap syukur itu bukan hanya ketika kita masih sehat. Mengucap syukur bukan hanya ketika Allah memberkati kita berlimpah-limpah. Mengucap syukur bukan hanya ketika semuanya dalam keadaan baik. Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika semuanya baik, semuanya berjalan lancar, lalu engkau mengucap syukur, ya saya mau katakan dari tempat ini, itu mah biasa. Itu mah biasa kayak begitu. Orang-orang di tempat lain juga begitu. Tetapi ketika engkau bisa mengucap syukur dalam keadaan di mana keadaan yang tidak engkau inginkan, dan Allah melihat engkau masih tetap kuat, Allah melihat engkau masih tetap setia, Allah melihat engkau masih tetap beriman, dan engkau masih tetap berharap karena meyakini Allah yang sama, Allah yang tidak berubah, Allah yang mengasihi dan berkorban buat kita. Seperti dikatakan, emas perak tidak kupunya, kata Petrus dan Yohanes, tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Bapak Ibu Saudara-saudara, biar kiranya hari ini Allah yang sama di dalam nama Yesus Kristus, Dia yang akan membangkitkan kita kembali. Dia akan menyegarkan kita kembali dan membuat kita mengerti bahwa betapa berartinya hidup kita di dalam Allah. Dan apa yang terjadi kemudian? Lalu si lumpuh ini, ya, yang sudah berubah keadaannya, dia loncat-loncat gitu ya, saking gembiranya, dikatakan lalu dia ke bait Allah. Lalu dia kemana? Ke bait Allah. Dia tidak pulang dulu, tidak, langsung dia ke bait Allah. Itu penting karena ucapan syukur itu nomor satu dari Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya banyak link bisnis dan kenalan-kenalan orang penting. Bukan cuma sekedar itu, tapi yang utama adalah Allah. Dia langsung ke bait Allah. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-10, 9 dan 10, semua orang kenal dia. Semua orang tahu dia, siapa dia dulunya. Dan orang juga melihat siapa dia sekarang. Artinya, ya, dulu dan sekarang berubah. Dari gelap menjadi terang, dari yang rusak menjadi diperbaiki, direformasi, menjadi baik semuanya. Dan itu semua menjadi contoh, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita katakan, kita baca tadi di dalam
ayat yang ke-9, yang ke-10, bahwa mereka memuliakan Allah. Itu adalah rencana Allah. Artinya di dalam lumpuh sekalipun Allah tetap punya rencana yang indah, di mana hidupnya menjadi kemuliaan bagi Allah. Dia bisa bercerita, dia bisa bersaksi, bukan cuma teori, ya, bukan cuma teori doang kayak di bangku sekolah, tapi dia mengalami sesuatu dalam kehidupan yang dia rasakan sendiri, dan itu bisa disampaikan dan jadi berkat. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Seperti Petrus dan Yohanes ada waktunya berdoa, dan pengkhotbah bilang ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Itu sebabnya hari ini kita berbicara, kita harus ingat kembali bahwa sesungguhnya Allah punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Sebentar waktu berdoa, tanyakan, Tuhan, mungkin aku belum tahu apa yang Engkau inginkan supaya aku perbuat. Tuhan tidak suruh kita buat yang susah-susah, Dia akan suruh buat yang sudah dipersiapkan oleh Dia. Apapun yang ada di tanganmu, apapun yang Tuhan percayakan, jadikan semua menjadi kemuliaan. Oke, biar kiranya nama Tuhan ditinggikan, seperti berkat Abraham, engkau akan jadi bangsa yang besar, engkau diberkati dan jadi berkat, namamu masyhur, dan semua orang mendapat berkat karena engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau secara pribadi datang kepada kami. Engkau secara pribadi berbicara kepada kami dengan manis, dengan lembut, karena Engkau punya rencana indah, karena Engkau mengasihi kami. Dan kami mungkin saat ini adalah seperti si lumpuh itu. Kami hidup, kami sehat, tetapi kerohanian kami mungkin lumpuh. Tetapi Tuhan, Engkau sanggup menyelidik sampai ke dasar hati yang paling dalam, dan kami perlu Engkau. Itu sebabnya kami percaya ini adalah satu kesempatan. Kami percaya ini bukan kebetulan bahwa Engkau sendiri mau datang, Engkau mau menjamah, Engkau mau merubah hidup kami. Walaupun sesungguhnya kami sudah merasa tidak ada harapan, mungkin kami merasa sudah kasep, sudah terlanjur semuanya. Bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Terima kasih buat hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau menjamah kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau memulihkan kami. Ini adalah hari kemenangan, di mana kami bersama-sama dengan umat-Mu dalam suatu ibadah. Walaupun di tempat kami masing-masing, tetapi Engkau menjangkau setiap pribadi, setiap keluarga, setiap kesatuan kami, dan Engkau memberkati kami. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur buat seminggu yang lalu yang sudah Engkau peliharakan kami. Dan kami menyerahkan untuk minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan usaha mata pencarian mereka. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan mereka, Engkau berkati tempat itu Tuhan. Demikian juga anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Engkau berikan hikmat dan akal budi ketika mereka menuntut pelajaran dan mata kuliah mereka. Biaya pendidikan mereka biar kiranya Engkau cukupi. Jagai juga ketika mereka dalam perjalanan, jagai juga ketika mereka dalam pergaulan. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu, Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga mungkin ada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang cocok bagi mereka, supaya mereka bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau memberkati anak-anaknya,
memberkati mantu-mantunya sampai ke cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, di mana kami beribadah, mengucap syukur bersama saudara-saudara kami seiman. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia